Bu Lili, Satpol Serinjing, dan juga terima kasih atas kayaknya tindakan lanjutnya di Jalan Swadaya, tapi di jalan mayoritas di Jalan Swadaya Kelurahan Semper Timur itu RW 011 itu memang jalannya tidak layak, Pak. Tidak layak. Se-DKI Jakarta masih ada jalanan yang begitu. Saya kirim ke Pak Kadis, ini DKI Jakarta masih ada ya jalan kayak gini. Mohon menjadi perhatian Pak Kadis Bina Marga, Pak Hari, di RW 011 itu hampir satu RW itu jalanannya tidak baik. Jalanannya tidak baik, dan di bawah memang itu ada jalan, ada di bawah tol yang lagi dibangun oleh Bika untuk jalan tol, dan salurannya pun menjadi nggak baik juga. Air tergenang banyak, menjadi SPA, menjadi perhatian juga, karena saya reses di situ juga menjadi masukan dan komplain mereka. Kita lebih baik tekan punggung, jalanan kita bagus daripada kita tinggal di Jakarta tapi jalanan kita nggak karuan, hancur kayak gini. Kegiatan pembangunan di masyarakat tidak melalui musrembang, itu melalui reses. Tapi saya ketahui ada dosa, ya kan? Gitu kan? Nah ini juga saya kita rencanakan sejak tahun depan kita punya kredit lagi buat tambahan. Memang kredit kami ada sedikit kerusakan, yang rusak berat dan rusak ringan. Kami coba perbaiki dulu, kalau tidak bisa di tahun ini, kami upayakan tahun depan untuk tambahan kredit dulu untuk peningkatan masyarakat terkait dengan perbaikan. Sementara itu, Nenek, terima kasih. Terima kasih. Kita juga setelah penopingan itu Pak Kadis, sampahnya itu kan bingung tuh kita. Dibuangnya di KLH atau kita punya dinas taman punya sendiri tempat pembuangan sampah yang bekas toppingnya itu pohon itu kan banyak, ada daun, ada batang, ada pohonnya yang lekak itu punya sendiri tempat sampahnya atau numpang sama dinas LH gitu. Karena kalau habis topping pasti banyak sampah tuh. Kalau di LH ada saling koordinasi nggak di lapangan, Pak? Maksudnya kalau memang tidak ada, kalau kita tumpuk di jalan pasti kan ada komplain dari masyarakat juga nih. Kau udah ditebang nggak diangkat-angkat di ranting dan pohon-pohonnya gitu. Ada nggak koordinasi dengan dinas LH, Pak Kadis LH, untuk membuang sampah yang hasil penopingan pohon yang diminta masyarakat untuk dirapikan gitu? Kalau memang tidak ada, mohon dicari solusinya Pak Kadis gitu. Kita dibuang di mana nih sampah kita gitu. Kalau memang di LH barangkali kan sudah penuh ya Pak Kadis LH nih gitu. Terus sampahnya yang kehutanan ini, yang hasil penebangan, penopingan dan sebagainya, kalau se-DKI pasti banyak juga kan. Se-Jakarta Utaranya pasti numpuk tuh hasil penopingan di wilayah di tingkat-tingkat kecamatan. Kalau memang itu ya mohon dicarikan solusi yang baik Pak Kadis. Makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hasil penopingan ini memang kami pisahkan antara yang hijau dengan yang putih kalau istilah kami. Jadi yang putih itu batang-batang dan sebagainya bisa kami koordinasi dengan teman-teman dari LH atau kami bisa manfaatkan untuk yang lain. Tapi yang menarik adalah terkait dengan sampah ini pun kita pun memang masing-masing wilayah itu punya tempat, gitu. Termasuk kami di Jawa juga punya. Dan Ibu kalau ikut ide kami Bu, jadi kami sudah manfaatkan Bu ini untuk kompos kami bagikan kepada masyarakat sebagai persembahan kami Bu, diserahkan kepada masyarakat supaya tanaman yang mereka rawat pun sudah menjadi baik. Kemudian juga ini kita manfaatkan untuk pertumbuhan taman-taman kami Bu. Jadi di kawasan di bawah layang tol Bekasi Bu, itu juga Bekasi Jakarta Bu, itu juga kita memanfaatkan Bu untuk menambah kesuburan taman-taman kami Bu. Jadi Bu Nenek kami manfaatkan Bu hasil-hasil itu, dan sekarang dimulai cukup lumayan dan kami bisa menghemat lah dana untuk perbaikan taman-taman di ibu kota. Sementara itu Bu Nenek Bu Ketua Mas. Oh yang fasum dia Bu. Jadi untuk yang fasum Bu, nanti kita akan koordinasi. Kalau memang itu hasilnya tidak warga, mau dibikin RPtra, itu nanti kita lihat dulu. Ini kesalahannya apakah nanti memang bisa dibuat fasum
Sebenarnya kalau memang jalan kita bicara berjalan, tapi kalau memang itu luasannya bisa ditembus kemudian dia pakai yang RP0 bisa kita sama. Saya belum cek secara pasti, nanti saya dapat laporan dari satpamnya Bu Lili ya. Di RW 2 bahwa ada keberlanjutan JIP aturan RW 2 yang menyatakan bahwa bisa dimanfaatkan untuk pembangunan RPTRA ataupun taman. Nah tentunya karena ini menyangkut asetnya PT Gramedia, tentunya kami akan berkolaborasi dulu. Kami akan berkoordinasi dengan Tambut, dengan Bina Marga, dengan PLH Wali Kota Jakarta Utara. Karena ini menyangkut lahan milik perusahaan. Nah baru nanti hasil dari koordinasi tersebut, nanti upaya apa yang bisa dilakukan nanti akan bisa dilaksanakan. Kemudian tadi dari izin Bu Ketua, izin Bu Ketua, Pak Sekdi, izin, ini kan yang ini sudah diserah terimakan asetnya itu dari PT Gramedia sudah diterimakan sama ke Pemda, ya Pak Wali Kota Jakarta Utara. Itu kan tinggal berkoordinasi karena di situ kan pasus-pasunya memang tertulisnya Bina Marga gitu. Tertulisnya Bina Marga, pasus-pasunya dari Gramedia. Masyarakat itu kan jalannya memang jalan lingkungan tapi gak jalan besar gitu. Kalau memang itu buat jalan besar, jalan gede, karena itu kan jalan buntu, muter gitu Pak. Jadi masyarakat menginginkan itu dibuat RPTRA, kalau enggak taman botol peraga gitu. Nah, kalau enggak taman bacaan lah gitu. Minimal di penataannya di RW umum tuntas gitu Pak. Maksudnya ada taman bacanya, dan cuma diperbaiki infrastrukturnya aja, tapi ada taman, ada joggingnya gitu. Jadi masyarakat di wilayah tersebut bisa berolahraga, bisa membaca. Akan kami koordinasikan dulu Bu mengenai legal aspeknya dengan tingkat wali kota di PLH Bu. Itu kalau memang nanti dirasa kurang, mungkin untuk lagi tambahan mungkin bisa dipertimbangkan untuk membangun bagian baru. Tapi karena kan coba dulu melakukan kajian kalau memang, karena kalau saja paling nggak 1,5 tahun hari nanti ada dokumentasi mudah-mudahan kalau itu bisa 12 ton. Kalau sampah produksi itu sekitar 30 ton, berarti kan mudah-mudahan sudah 20 sampai dengan 25 ton persenjataan dari sampah yang sudah ada di Pulau Seribu saat ini. Nanti akan kami kembali. Lalu dari Pak